Halo teman-teman Sande Geng, kenalin nih namaku Piku. Sebelum kita mulai ibadah, Piku mau ngajakin kalian main dulu nih. Yuk, yang bisa jawab tulis di kolom komentar ya. Ya, pertanyaan yang pertama, berapakah jumlah topi Happy New Year yang berwarna kuning? Ayo, kira-kira berapa ya jumlah topi Happy New Year yang berwarna kuning? Yuk, dijawab. Diperhatikan ya, jumlahnya ada berapa nih topi Happy New Year yang berwarna kuning. Wah, waktunya berjalan terus loh, tinggal dikit lagi nih. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yaitu jumlahnya ada berapa nih kira-kira? Kita lihat bersama-sama ya. Tada, ada 1, 2, 3, 4. Kemudian siapakah yang sampai di garis finish terlebih dahulu? Apakah A, B atau C ya yang sampai di garis finish terlebih dahulu? Yuk dilihat di gambar ini, kira-kira yang jadi pemenangnya ada di mana? A, B atau C nih? Yuk, waktunya berjalan terus loh. Kira-kira yang sampai garis finish yang mana? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya kita lihat bersama-sama. A, B atau C nih? Kira-kira tentu yang B. Kemudian yang terakhir, berapa jumlah topi berwarna kuningnya? Ada tulisannya Happy New Year. Yuk, kira-kira jumlah topinya ada berapa ya teman-teman? Dihitung bersama-sama. Terus nih, ayo dihitung. Waktunya berjalan terus loh. Makin tinggal sedikit lagi dan mau habis. Kira-kira berapa jumlah topi berwarna kuning yang bertuliskan Happy New Year? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yaitu jumlahnya ada berapa ya? Langsung sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah cukup nih game dari Piku. Sekarang Piku mau lanjut ibadah dulu ya. Bye-bye teman-temanku yang baik hati. Sampai ketemu lagi ya. Halo semua, kenalin nih nama aku Goldie. Yuk bantu Goldie untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada ya. Yuk. Ya, Goldie ada di lapangan nih, pertanyaannya yaitu manakah alat yang bisa berbunyi saat ditiup? A, B, atau C ya, alat yang bisa berbunyi saat ditiup. Yuk dijawab. A, B, atau C? Jawabnya tentu yang mana ya? Ya A. Kemudian Goldie pergi ke Monas. Pertanyaannya yaitu apakah yang dapat meledak? Yuk A, B atau C ya, bermain dapat meledak nih. Kira-kira yang betul yang mana? Tentu jawabannya yang pasti adalah yang C. Kemudian Goldie yang terakhir pergi ke Jakarta. Pertanyaannya yaitu pengeras yang bisa digunakan untuk pengeras suara saat baku. Ada atau C ya? Jawabannya tentu yang pasti adalah yang mana nih ya? Sudah dulu ya, Goldie menemani kalian semua saat beribadah, dan sampai jumpa lagi minggu depan bersama Goldie. Yeay!
juga seperti itu. Tuhan sudah memberikan berkat, kesehatan, kepintaran kepada anak-anak semua. Nah sekarang apa? Kita juga harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan apa? Memberi. Kalian tahu enggak? Kalau Yesus itu enggak lahir, kita tuh enggak bisa masuk surga loh. Kalau Yesus enggak datang kayak minggu lalu yang kita rayakan, enggak mau lahir, kita enggak bisa masuk surga. Karena semua orang berdosa. Dan ketika orang berdosa di surga itu enggak ada. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pujian, setiap penyembahan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada di tahun yang baru 2024 ini Tuhan. Kami sudah lewati 2023 dengan kasih-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Dan 2024 kami percaya Engkau selalu ada buat kami. Dan Engkau selalu menyertai kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur karena semuanya kami rasakan, kami ada ini Tuhan karena kemurahan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai di sini yang bersuka cita. Aku. Haleluya. Yuk ikuti Kak Indra di sini ya. Katakan haleluyanya 3 kali sampai lompat ya. Oke. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Oke. Mari. Yes. Sampai di cinta Tuhan Yesus. Oke. I love you Jesus, deep down in my heart. Yes. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep
Sekarang yang tengah, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Mantap. Sekarang yang sebelah sini, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus semuanya sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semua tepuk tangan di atas kepala. Sama-sama ya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Hey, Tuhan Yesus baik. Hey, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekarang sambil lompat katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Dengan keras, Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sampai selama-lamanya Tuhan kita Yesus sangat baik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Nah, selamat datang buat kalian. Oh iya, Om Petrus ucapkan Happy New Year everyone. Untuk kalian semuanya, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kalian ke depannya, di langkah-langkah berikutnya. Tuhan menyertai kalian. Ya, selamat datang di Sunday Gang Elohim. Ada yang baru pertama kali datang hari ini. Kalau ada, angkat tangannya. Ada yang baru pertama kali datang di Elohim? Ya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Om Petrus sapa dulu yang di rumah ya. Adik-adik yang di rumah, welcome. Selamat datang kalian di ibadah Anak Elohim. Ibadah kita setiap hari Minggu pukul 8:30 pagi. Kalau kalian ada di Sidoarjo, please datang bersama dengan kami di sini. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Puji Tuhan. Yuk, keluarkan Alkitabnya. Are you ready? Sudah siap? Hurry up. Om hitung langsung ya. 1, 2, and 3. I love my Bible and pray. Puji Tuhan. Om Petrus ada ayat ini. Di Mazmur 1, ayat yang kedua dan ketiga. Mazmur 1, ayat yang kedua dan ketiga. Om Petrus akan bacakan buat kalian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin.
Adik-adik, siapa yang love Bible setiap hari di rumah? Boleh angkat tangannya? Oh, puji Tuhan. Kalian tentunya love Bible, kalian cinta firman Tuhan, kalian taat akan firman Tuhan. Di sini dikatakan orang yang dekat sama Tuhan, yang cinta Taurat Tuhan, cinta firman Tuhan, itu seperti pohon, tahu pohon? Yang ditanam di tepi aliran air, ya. Meskipun musim kemarau, dia tidak akan layu. Meskipun musim apapun kering melanda, dia akan tetap tidak layu dan dia akan berbuah-buah. Itulah firman Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan berhasil di dalam segala hal. Ya, puji Tuhan, semua percaya mengatakan amin. Lagi, yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan. Nah, Om kali ini tidak manggil kalian, keep ya hafalan kalian untuk next week. Dan hari ini adalah birthday week. Siapa yang berulang tahun di bulan Desember, boleh maju ke depan. Cepat. Happy birthday to you. Ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Bisa merapat. To you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yuk dikipas-kipas bareng-bareng, ditiup pakai tangan. Sampai mati lilinnya. Iya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman kita yang ulang tahun. Ya, puji Tuhan. Yuk kita akan berdoa buat teman-teman kita ini. Kalian mengarahkan tangan kalian ke teman-teman yang di depan. Ya, kita berdoa buat mereka. Puji Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami boleh melihat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Desember. Tuhan, Engkau yang memberkati, menyertai mereka. Masa depannya Tuhan pimpin. Anak-anak ini adalah milik Tuhan, milik kepunyaanmu sendiri Tuhan, yang Engkau jagai, yang Engkau pelihara dari hari ke hari. Tuhan Yesus, masa depan mereka, masa depan yang gilang gemilang, penuh pengharapan Tuhan. Dan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berkenan kepadamu Tuhan. Masa depannya diberkati Tuhan, keluarganya, orang tuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekolahnya juga Tuhan, Engkau sudah memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami peralaskan doa kami hanya di dalam berkat nama, sebutkan bersama nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, Tante juga mengucapkan selamat tahun baru ya buat para papa mama, guru-guru sekolah minggu, dan setiap anak-anak yang sudah hadir hari ini. Tante ucapkan selamat tahun baru ya. Nah, di tahun yang baru ini, di minggu yang baru ini, Tante punya satu ayat yang luar biasa dari firman Tuhan yang kita akan baca ya. Mari kita lihat dulu ayatnya. Ya, tolong ditampilkan, kita akan membaca ayat ya. Perhatikan semua anak-anak ya, para orang tua dan guru-guru yang saya kasihi. Ini adalah satu janji yang luar biasa buat Tuhan di tahun ini, ya, buat kita semua. Mari kita akan baca bersama ya. Yang sudah bisa membaca, mari kita baca. 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Amin. Jadi Tuhan berjanji buat kita semua ya, bahwa tahun ini Tuhan akan memahkotai setiap kita dengan kebaikan-kebaikannya. Jadi tidak perlu khawatir ya buat semua
para orang tua, para guru yang kekasih, juga anak-anak, semua anak-anak sekolah minggu, bahwa Tuhan berjanji di tahun ini Tuhan akan memberikan kebaikan-kebaikannya buat setiap kita. Jadi mari kita akan lalui tahun ini bersama dengan Tuhan. Karena itu semua yang dikasihi Tuhan, mari pada minggu yang pertama ini, di tahun ini, kita memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan ya. Beri yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Buat semua janjinya, buat semua kasihnya terhadap kita. Ayo anak-anak bisa mempersiapkan persembahannya yang terbaik, bisa diangkat. Ayo ya, memberi dengan baik, memberi dengan sukacita, memberi dengan penuh kasih. Ya, yuk tante tunggu ya. Untuk anak-anak yang di rumah, kalian juga bisa mempersiapkan persembahan kalian yang terbaik buat Tuhan ya. Sebagai ucapan syukur kita buat kasih setianya, buat semua janjinya yang Tuhan beri buat kita. Mari kita memberi dengan penuh ucapan syukur. Semua berdoa. Ya, tante tunggu ya sampai semua tenang. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Buat minggu pertama ini di tahun ini kami boleh kembali datang di hadirat Tuhan. Kami semua Tuhan mengucap syukur buat setiap kesempatan, buat setiap anugerah yang Tuhan beri, buat janji Tuhan bahwa Tuhan akan memakotai tahun ini dengan kebaikan. Kami percaya Tuhan janji-Mu selalu ya dan amin. Karena itu Tuhan pagi hari ini kami juga mau belajar bersyukur Tuhan dengan apa yang Kau telah berikan. Kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami rindu memberikan persembahan kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan Kau terimalah setiap persembahan kami. Biar persembahan kami boleh memperkenan hati Tuhan, menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap para orang tua, memberkati para guru, memberkati setiap anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan kami senantiasa hidup dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah akan Kau, segala pujian syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih buat setiap persembahan, biarlah semuanya diberkati oleh Tuhan. Yuk katakan sama-sama semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena Kau.
Katakan sama-sama kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu. Untuk kasih setiamu. Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat. Katakan terima kasih Yesus untuk anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Yuk semua anak-anak katakan semua. Haleluya. Anak-anak katakan saja sih. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Amin. Amin. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Thanks. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan Engkau, dan kami mau terus tinggikan Engkau Tuhan. Di setiap hati kami, Engkau teramat baik. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan perkataan. Sampaikan Tuhan setiap firman-Mu buat kami. Kami percaya kebenaran-Mu mengubahkan kami, membuat kami hidup, membuat kami lebih kuat. Dan kami percaya firman-Mu membawa kami untuk selalu mengasihi Engkau. Tuhan, kami menyerahkan guru kami. Tuhan, tolong Tuhan urapi sehingga firman itu sampai buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau jamah anak-anak, Engkau ada di tempat ini, dan Engkau anugerahkan kami kasih yang lebih besar untuk kami belajar mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy New Year semuanya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru semuanya. Siapa yang pagi hari ini bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Oke, kita bersuka cita karena siapa? Tuhan. Nah, siapa tahun kemarin di Natal senang? Dapat hadiah senang?
senang. Di Natal kemarin kita sudah dengar cerita tentang siapa? Tentang Yesus. Kelahiran Yesus. Dan sepanjang Natal, sepanjang Desember kemarin kita lihat bagaimana malaikat Tuhan menemui beberapa orang, mendatangi beberapa orang. Dan semua yang bertemu dengan malaikat, bertemu dengan Yesus, firman Tuhan berkata, bersukacita. Yes, bersukacita. Nah, sekarang masuk ke tahun 2024, Yesus nggak bayi terus loh, nggak yang digendong terus. Yesus tambah hari tambah besar. Jadi nggak yang digendong mamanya terus. Tapi Yesus bertambah hari, bertambah besar, bertambah dewasa. Saat itu, ayo dengar baik-baik, nanti Tante Feni kasih pertanyaan. Saat itu Yesus bertumbuh dan tinggal di mana? Betlehem, tanah Yudea. Betlehem tanah apa? Yudea. Dan kalian tahu, pada saat itu Betlehem tanah Yudea dipimpin oleh seorang raja. Raja itu bernama Raja siapa? Herodes. Nah, Raja Herodes ini bukan raja yang baik. Tapi Herodes ini adalah raja yang jahat. Yang jahat. Jadi siapapun yang coba ya menyingkirkan tahtanya akan dibunuh. Aduh, jahat banget. Pada saat pemerintahan Raja Herodes, Yesus lahir, Yesus bertumbuh, datanglah 3 orang Majus, 3 orang Majus dari timur. Tante Feni boleh minta tolong gak ya pagi hari ini? Tante Feni boleh minta tolong, Jefferson ada? Ayo lari Jeff. Kakak Selo. Ini boleh Tante Feni minta tolong. Caleb boleh gak ya Caleb ya? Boleh gak Caleb? Wah thank you ya. Ada Denzel gak ya? Denzel ada gak ya? Ayo Denzel lari. Oke. Itu Kak Selo. Oke. Kalian berdiri di sini ya. Waktu pemerintahan Raja Herodes, datanglah 3 orang Majus. 3 orang Majus. Katanya ya, 3 orang Majus ini suka disebut sebagai raja dari timur. Kalian raja loh ya. Raja dari timur. Dan 3 orang Majus ini pintar. Orang yang pintar, yang menguasai ilmu perbintangan. Wah, kecil-kecil tapi pintar. Oke, kasih tepuk tangan dong. 3 orang Majus ini pintar. Sehingga apa? Waktu mereka masih di tempat tinggal mereka, tiba-tiba mereka melihat ada 1 bintang. Ada 1 bintang bercahaya. Wah, mereka teropong. Dilihat. Wah, ini 1 pertanda bahwa seorang raja telah lahir. Wah, mereka itu bertanya-tanya, kalau raja lahir, ayo 3 orang Majus jalan yuk. Ayo jalan. Wah, harus gagah. Mereka jalan. Ada bintang, mereka lihat bintang ini kemana ya? Oh, menuju ke Israel. Karena mereka tahu, stop, yang lahir itu raja, pastinya mereka gak ke rumah yang biasa, gak ke rumah sakit, tapi mereka pergi ke istana. Kemana? Ke
istana. Waktu di istana mereka bertemu dengan raja siapa? Ketemu dengan Raja Herodes. Raja Herodes ini galak loh. Ketemu dengan Raja Herodes. Tapi mereka juga dibilang raja dari timur. Orang-orang pintar. Mereka datang kepada raja. Raja, kami lihat bintang itu. Bahwa ada seorang raja telah lahir. Wah, waktu Raja Herodes dengar itu, firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 2 ayat 3, terkejutlah raja. Hah? Ada raja yang mau menyaingi aku? Terkejut Raja Herodes. Karena apa? 3 orang majus datang memberitahukan bahwa ada seorang raja telah lahir. Di mana ya? Wah, terkejut raja. Hah? Ada yang mau menyaingi aku. Mulai takut Raja Herodes. Wah, jangan-jangan raja ini mau menggantikan aku. Langsung Raja Herodes, bahkan semua orang pada saat itu mereka terkejut. Langsung Raja Herodes panggil imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat yang tahu tentang Alkitab di daerah itu dikumpulin. Raja Herodes mulai tanya, apa benar ada raja yang lahir? Dan jawaban mereka apa? Benar, ada raja yang lahir. Wah, karena sesuai apa? Sesuai firman Allah bahwa di Bethlehem tanah Yudea akan lahir seorang raja. Wah, langsung Raja Herodes datangi 3 majus itu. Jus, tak bilang ya, benar nggak ya? Raja itu lahir. Benar-benar raja itu lahir. Sekarang ya, kalian pergi ke Bethlehem. Pergi ke Bethlehem dan kalian cari tahu loh ya. Bagaimana raja itu. Dan kalau kalian sudah dapat info, kasih tahu aku ya. Oke, pergi. Kalian pergi, jalan. Dan Raja Herodes berkata, pergilah ke Bethlehem. Cari tahu itu raja itu. Dan kamu kembali kasih tahu aku. Oke, sini balik lagi. Ikuti bintang. Lihat bintangnya dong. Dan para majus mereka berjalan. Dan mereka berhenti di satu tempat. Oke. Mereka berhenti di tempat di mana bintang itu berhenti. Dan waktu mereka melihat bintang. Lihat bintangnya dong. Lihat bintangnya di sana. Mereka bersukacita. Kasih tepuk tangan dong. Mereka bersukacita. Wah, bintangnya berhenti di tempat yang tepat. Dan mereka bersukacita melihat bintang itu. Mereka itu orangnya tinggalnya di jauh, di timur. Jadi mereka nggak tahu tentang kelahiran Yesus. Tapi kita melihat karena mereka dituntun sama bintang itu. Mereka berjalan, gak peduli jalannya jauh. Mereka berjalan dan terus berjalan. Dan mereka bersukacita karena mereka bertemu dengan Yesus. Firman Tuhan berkata, Yesus sudah gak bayi lagi. Tapi firman Tuhan berkata di sana, bertemu dengan anak itu. Berarti Yesus sudah semakin besar. Dan kalian tahu, mereka waktu datang, yuk lihat di sana. Balik badan. Waktu mereka datang, tidak dengan tangan yang kosong loh. Coba lihat di tangan mereka ada apa, tunjukin. Wah, di tangan mereka ada persembahan. Mereka tidak datang dengan tangan yang hampa. Mereka bilang sama Herodes, kami mau cari raja dan kami akan menyembah dia. Mereka bawa sesuatu buat raja yang lahir. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka mempersembahkan, mereka sujud menyembah kepada raja, kepada Yesus. Dan mereka mempersembahkan sesuatu kepada raja. Wow, luar biasa. Dan kalian tahu, pada waktu mereka sudah menyembah, mempersembahkan kepada Yesus yang lahir itu, mereka waktunya pulang. Kan raja bilang ya,
Raja Herodes bilang, kalau nanti kalian baca di Matius 2 ayat 1 sampai 12, di sana firman Tuhan berkata, Herodes bilang, nanti kamu balik sini lagi loh ya, kasih tahu aku. Wah, bisa-bisa mereka dibunuh, dikejar sama Raja Herodes dan pasukannya. Tapi apa? Mereka tidak mendengarkan apa kata Raja Herodes. Akhirnya apa? Mereka pulang, yuk pulang, turun. Mereka mencari jalan yang lain untuk mereka pulang. Terima kasih Jefferson, Caleb dan Denzel. God bless you. Kita berdoa mereka menjadi majus-majus yang luar biasa. Amin. Dan semua anak-anak yang ada di sini. Mereka pulang mencari jalan yang lain. Mereka nggak kembali kepada Herodes. Mereka nggak mau dengar apa kata Herodes yang jahat itu. Nah, pagi hari ini kita sudah dengar cerita tentang Majus ini. Adik-adik sekalian, kita mau jadi sama seperti Majus. Majus ini loh rela jalan jauh untuk apa? Mencari Yesus. Untuk bertemu dengan Yesus. Demikian kita pun mau ya. Mau terus mencari Yesus, Gak peduli ada Herodes yang jahat di depan. Ya gak peduli ada, tadi siapa yang kena hujan? Wah banyak juga ya. Gak peduli ada hujan, aku bisa kok naik Grab. Tadi bilang, tante aku naik Grab karena hujan. God bless you kalian semua ya. Gak peduli ada hujan yang besar, kalian tetap terus mencari Yesus. Datang beribadah kepada Tuhan. Apa? Berdoa. Siapa yang suka berdoa? Doa makan aja? Gak tante. Doa mau tidur aja? Gak tante. Kita mau terus cari Tuhan. Caranya apa tadi? Berdoa. Love Bible tadi kata Om Petrus. Kita mau terus cari Tuhan. Sampai kita ketemu Tuhan. Dan yang kedua kita belajar apa? Kita mau jadi seperti orang Majus ini. Mereka tidak taat kepada perintah yang tidak baik. Mereka mau taat kepada Tuhan. Mereka disuruh lewati jalan yang lain. Gak usah kembali ke Herodes. Dan mereka taat kepada firman Tuhan. Siapa mau belajar taat angkat tangannya? Saya. Dan yang ketiga kita lihat. Raja Herodes, kita melihat orang Majus ini, mereka belajar memberi yang terbaik. Beri yang terbaik kepada raja di atas segala raja. Tante Feni, memberi yang terbaik apa harus duit? Gak. Ketika kalian siap memuji Tuhan, ketika kalian, aku loh siap beribadah, itu adalah pemberian yang terbaik. Firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Bawa hidupmu, persembahkan sama Tuhan. Dan pun kalau kalian kasih persembahan, duitnya jangan diucil-ucil loh ya. Jangan dikruk-kruk gitu ya. Kasih yang terbaik sama Tuhan. Seperti orang Majus ini. Mereka belajar beri yang terbaik sama Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang layak terima semua pujian, penyembahan, dan persembahan kita. Siapa yang mau jadi seperti Majus? Yes, anak-anak Elohim tahun 2024. Kita mau terus kejar Tuhan. Cari Tuhan. Kalau kita sudah ketemu Tuhan, kita akan memperoleh segala-galanya. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya silakan berdiri. Tante Feni mau kasih pertanyaan terakhir. Yesus tinggal di mana? Di tanah apa? Yudea. Saat itu rajanya siapa? Herodes. Orang Majus ini dari mana? Timur, barat, utara atau selatan? Dari timur. Kasih tepuk tangan buat kalian. Oke. Pagi hari ini kita mau belajar. Orang Majus ini, mereka datang waktu ketemu dengan Yesus. Yang mereka datang lihat Yesus, gak langsung dicubit. Aduh ya Yesus lucu sekali ya. Gak dicubit pipinya. Tapi apa? Mereka sujud menyembah kepada Yesus. Dan mereka mempersembahkan
persembahan yang mereka bawa. Pagi hari ini hal yang sama kita mau lakukan. Kita mau datang menyembah Dia Raja di atas segala raja, oke? Dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya. Dimuliakan, amin. Ditinggikan, Yesus Tuhan, Engkau Raja kami, Kau Rajaku, Dia yang bertahta, yang bertahta, katakan yang berkuasa, yang berkuasa, katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi yuk katakan dimuliakan, amin. Kalian boleh angkat tangan kalian sama Tuhan. Haleluya. Ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau Raja atas hidup kami, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Adik-adik sekalian, orang Majus dibilang adalah raja dari timur. Orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang pintar, orang yang cerdas, menguasai banyak hal. Tapi kalian tahu, mereka tahu bahwa ada raja di atas segala raja. Yaitu siapa? Yesus. Yesus dan Yesus. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia menguasai segala hal. Bahkan Dia yang menguasai hati dan kehidupan kita. Dan orang Majus tahu itu, bahwa ada raja di atas segala raja. Dan waktu mereka bertemu, mereka bersuka cita. Adik-adik semuanya, mama papa, guru-guru, perjumpaan dengan Yesus akan selalu mendatangkan sukacita. Perjumpaan dengan Yesus akan selalu mendatangkan berkat buat kita. Amin. Oleh karena itu yuk angkat, dua tangan diangkat. Karena Yesus layak terima sembah kita, pujian kita. Dengan lembut nyanyikan dimuliakan. Dimuliakan. Ya Ralamahana Rabayasi. Tuhan, Engkau melihat setiap penyembahan yang tulus dari anak-anak-Mu. Yesus Tuhan, Engkau mendengar suara-suara indah mereka Tuhan. Kau Raja yang bertahta, yang bertahta, Engkau yang berkuasa atas hidup kami, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Amin. Haleluya. Dimuliakan. Dimuliakan.
setiap anak yang saat ini mengikuti ibadah kami, Sandegeng Elohim. Anak-anak tadi sudah mendengar tentang 3 orang Majus. 3 orang Majus ini adalah raja yang pinter, yang pandai, berilmu. Dia mencari seorang raja yang sangat spesial, yang sangat istimewa. Siapa raja itu? Raja itu adalah Yesus. Adik-adik, kalau kalian mau mengenal Yesus lebih dalam lagi dan mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, karena melalui Yesuslah kita bisa selamat, karena melalui Yesuslah kita boleh mendapatkan sukacita, mendapatkan free dari semua masalah, dari dosa-dosa kita. Adik-adik yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ayo ikut bersama dengan Om Petrus berdoa bersama teman-teman kita di sini. Bapa kami dalam sorga, saat ini kami boleh mendengar tentang nama Tuhan Yesus. Kami mau menjadi milik-Mu Tuhan. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, masuklah di dalam hati kami. Kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak Elohim, semuanya tutup mata, tangan dilipat. Bapa di surga, Engkau mengetahui setiap anak saat ini Tuhan. Mereka rindu Engkau Tuhan. Mereka datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Mereka datang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba percaya berkat yang luar biasa itu sudah tercurah bagi anak-anak ini. Bagi setiap kami yang hadir pada ibadah ini Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak, sebentar kita akan pulang. Kita akan pulang dengan membawa berkat yang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yaitu di dalam nama, kita sebutkan bersama-sama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, minggu lalu kan kalian dapat kupon ya? Ya, kupon itu nanti dapat stempel. Nah, yang minggu lalu tidak hadir, hari ini hadir, kalian dapat kupon, tapi kuponnya tidak distempel. Nah, kupon-kupon ini kalian bawa lagi minggu depan. Ya, diingat ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. See you next week. See you next week. God bless you.